Anda masih menyaksikan Impact CNBC Indonesia dan dalam segmen ini kita akan membahas mengenai belanja anggaran kementerian dalam rangka penanganan COVID-19. Tapi sebelumnya kita berbicara masalah anggaran COVID-19. Saya mendengar-dengar di mana-mana bahwa anggaran dari pusat itu kalau sudah sampai sudah sampai di daerah itu selalu ada kendala di daerah. Dan ini perlu dijelaskan sebetulnya agar supaya kita mengetahui sebetulnya di mana letak miskomunikasinya atau di mana terletak misoperasinya. Apakah di pusat, di daerah, atau dua-duanya bersalah? Saya nggak tahu lebih detail di kementerian lain, Pak Peter. Tapi ada kesan juga kadang-kadang kalau kita misalnya punya program pusat nih, kementerian, dengan anggaran kementerian juga, bukan anggarannya daerah, dan kita meminta tolonglah gitu kepada daerah untuk membantu mengeksekusi. Kepada daerah minta tolong? Enggak, kita minta tolong? Ya koordinasi, ya kan. Itu seringkali tidak... Bukan wajib mereka? Ya sebenarnya mereka wajib karena mereka bagian dari pemerintahan ya. Ya seringkali tuh ada saja kendalanya. Apakah itu banyaklah kendalanya karena ya kendala daerah kita nih kan medannya berat, seringkali seperti itu juga. Kita tunggu dulu karena kita ada program ini, jadi kita eksekusi yang ini dulu baru yang dari pusat. Ya kan sulit juga kadang-kadang seperti itu. Jadi artinya gini, kita juga tidak punya kontrol 100% terhadap our own destiny akhirnya. Di mana anggaran ini dititipkan di kementerian kita dan harus dieksekusi, tapi harus juga, contohnya misalnya gini deh, kita berikan bantuan sosial bentuknya tunai, uang cash, untuk yang COVID nih, bukan yang reguler tadi. Ya. Kita bermitra dengan PT Pos Indonesia, mereka punya outlet di seluruh Indonesia, dan mereka menyebarkan undangan kepada calon penerima manfaat, karena mereka harus datang ke kantor pos, Pak Peter, untuk diberikan cashnya. Nah, ini ada beberapa kejadian di daerah yang kepala daerahnya itu meminta untuk ditunda. Misalnya, saya juga nggak berpikir, loh kan lucu ya, ibaratnya kita mau bantuin juga nih mereka. Mau bagi-bagiin bantuan, cash lagi kan, dan tidak menyulitkan sama sekali ya kan, cuman minta tolong aparatnya saja, misalnya untuk membantu membagikan undangan ke keluarga-keluarga yang akan mendapatkan bantuan. Mungkin seperti aparat Satpol PP-nya untuk menjaga di tempat itu. Kalau kepolisian kan bisa secara dari pusat gitu ya. Nah ini banyak loh kejadian seperti itu Pak Peter. Di awal-awal penyaluran bantuan sosial tunai di COVID ini. Minta menunda. Alasannya suka ya misalnya seperti itu. Kita juga sedang menyalurkan bantuan sosial yang dari APBD misalnya. Kita tunggu, yang pusat tunggu dulu deh. Biar kita selesaikan ini. Padahal kan kita dikejar-kejar juga yang ini kan. Dikejar-kejar realisasi juga oleh presiden misalnya. Nah, tapi itu saya sampaikan. Saya dengan presiden juga saya sampaikan kendala-kendala yang saya ada. Atau misalnya gini lucu lagi Pak Peter. Daerah udah teriak-teriak nih. Mana bantuannya, mana bantuan gitu kan. Tunai lagi misalnya. Kita alokasikan misalnya Kabupaten X lah. Mendapatkan alokasi 100.000 keluarga akan kita berikan bantuan tunai. Kan semangat tuh mereka. Di awalnya kan semangat. Malah ibaratnya kita umumkan hari ini, besok udah ribut begitu kan. Yang terjadi kan kita kan minta datanya Pak Peter. Kalau saya nggak minta dari daerah datanya enak, tinggal saya eksekusi aja ya kan. Saya kan punya datanya, big datanya. Tapi kan kita tidak seperti itu. Ya udah kamu masih kasih datanya karena kamu lebih tahu lah di lapangan. Terus siapa warga yang paling terdampak. Yang terjadi apa Pak Peter? Datanya lama sekali. Lama. Kadang-kadang kita juga bingung. Dan sampai harus kasih extension. Birokrasi? Ya nggak ngerti juga di daerah itu gimana. Ternyata memang tidak mudah juga mungkin mencari orang sebanyak itu untuk mendapatkan bantuan. Misalnya ya kan. Yang saya lakukan Pak Peter, ya udah kadang-kadang saya agak sedikit kasih punishment. Kamu yang tadinya saya kasih 100.000 alokasi untuk bulan ini, saya kurangin jadi 80.000. 20.000-nya saya kasih ke daerah lain. Tapi kasihan rakyatnya. Ya tapi kan kita harus menyalurkan. Ya kan 20.000 rakyat juga Pak Peter di tempat lain ya kan. Bukan orang yang lain juga ya kan. Pak Menteri mengatakan bahwa pada satu saat tertentu 64% dari anggaran telah tersalurkan. Itu anggaran apa? Anggaran kementerian.
secara keseluruhan. Iya, keseluruhan. Anggaran COVID yang tambahan tadi yang Pak Menteri katakan dari 60 menjadi 103, itu anggaran COVID. Yang perbedaan itu berapa yang telah tersalurkan? Jadi dari anggaran yang khusus COVID itu yang diberikan kepada kita dari mulai Bulan April. bulan April sampai Juni itu ada sekitar 20-an triliun sekian, Iya. 20 triliun. Ya, totalnya kan 40 triliun plus 20 triliun Ya, tambahan. ya. Ya. Itu mungkin kalau bicara realisasinya itu sudah ya sekitar 60% juga ya. Jadi tinggi sekali. Sebetulnya anggaran-anggaran untuk COVID yang selama ini dianggarkan dari pemerintah yang sebesar 40 triliun itu telah tersalurkan. Telah tersalurkan. Yang 20 triliun yang Bapak Menteri katakan pada hari ini bertambahan lagi ya, itu digunakan sampai kapan dan Juli untuk sampai apa? Desember. 20 triliun. 20 triliun baru Cukup. ya. Ini kan bicara yang khusus ya. Bukan yang reguler ya. Reguler itu kan tadi program PKH dan program BPNT ya, kartu sembako. Itu kan ada Covid atau enggak kan jalan. Itu sudah standar. Itu Jalan. memang telah dianggarkan sebelumnya. Yang 20 triliun ini yang khusus Ya. ya, Juli sampai Desember Pak Peter. Itu yang ibaratnya tugas kita berikutnya lah. Sebenarnya ini adalah kelanjutan program aja, bukan program baru. Cuma indeksnya kita kurangi menjadi separuh. Waktu itu konsultasi dengan Kementerian Keuangan juga bahwa yang per bulannya tadinya 600.000 sekarang menjadi 300.000. Karena kan sudah banyak program-program lain juga yang dijalankan di kementerian lain. Jadi kita benar-benar juga bisa dibilang itu untuk bantuan sosialnya juga di top up banyak program-program lain di kementerian yang lain juga. Yaitu kita Juli Desember dan menurut saya sih ya cukup ya. Juli Desember cukup 20 triliun. Ya dibilang cukup. Yang Karena sekarang April sampai dengan Juni telah mendapatkan kira-kira 40 lebih. ya, Ya, itu adalah 3 bulan. Sekarang untuk 6 bulan hanya 20. ya karena gini Pak Peter, kembali lagi waktu pertama itu paket pemerintah untuk COVID itu kan sekitar 405 triliun. Ya. Kemudian naik lagi menjadi 699 triliun. Yang terakhir kan kalau nggak salah 900 triliun atau berapa itu, saya nggak ngikutin yang terakhir. Jadi kan semakin gini, kalau di awal itu kan sangat fokus di kesehatan dan pelindungan sosial Pak Peter, di yang 405 itu. Kemudian yang 699-nya juga kita untuk perlindungan sosial sekitar 203 triliun, tapi bukan semuanya di Kementerian Sosial ya. Ada juga kan seperti kayak di Kementerian Perekonomian, Kartu Prakerja dan diskon-diskon. Hubungan kartu prakerja dengan Kementerian Sosial Nggak ada sih. Itu kan bukan merupakan bagian daripada bantuan sosial. akhirnya sekarang diakui oleh Kementerian Koordinator Perekonomian juga itu istilahnya tuh jadi seperti semi bansos juga. Kenapa ada isu bahwa sekarang diminta ditarik kembali? Saya nggak paham. Karena itu bukan di bawah pengelolaan Kementerian Sosial. Tapi Bapak bagian dari kabinet, jadi Yang sebetulnya harus saya mengetahui. dengar itu mereka sedang merevisi skemanya begitu untuk menjadi lebih transparan lah mungkin ya, lebih transparan dari sisi mungkin penerimanya dan juga pendaftarannya. Terjadi kesalahan? Ya mungkin begini Pak Peter, mungkin karena kita ini kan harus bertindak cepat Pak Peter. Ya. Tapi bukan berarti bertindak cepat terus boleh salah. Oh ya itu ya sepakat lah. Walaupun bertindak cepat, tetap kan harus tetap akuntabel juga. Cuman masalahnya kan kadang-kadang publik kan nggak tahu bahwa kita ini juga harus cepat actionnya. Makanya kadang-kadang saya dikasih 2 opsi antara cepat Dan salah. cepat dan tepat. Kalaupun saya pilih yang cepat. Artinya begini, kalau misalnya saya execute cepat, ada salah saya segera bisa cepat juga perbaiki. Tapi kalau nunggu harus tepat, Bisa nggak? Bisa ya dikomplain lagi karena tidak ada penyaluran sama sekali. ya itu satu, dan mungkin ya bisa saya bilang istilah saya tuh jangan-jangan COVID-nya udah selesai bantuannya baru turun begitu. Pak Menteri, kita jeda sebentar. Oke. Kita akan melanjutkan perbincangan dalam segmen terakhir bersama dengan Menteri Sosial Yuliari Batubara. Tetaplah bersama kita di program Impact. Masih bersama saya Peter Monta.